funny, cause every time he call me, he calls and saying in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch one stop, pop it. I ain't even drink no sauce to pop it. I stay with a whole lot of calls and saying in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch. Baik Bu, saya ingin menanyakan ini ya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana sih caranya mengajak orang-orang, terutama remaja-remaja yang saat ini mungkin ada yang mau menggunakan atau sudah terlanjur menggunakan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami dari BNN, terutama saya, nama saya Novi Eva Aviana selaku penyuluh narkoba BNN Tuban dan ketua tim pencegahan. Di sini biasanya kami melaksanakan teori-teori yang sudah kami diberikan advokasi dari BNN Pusat. Jadi ada trik-trik tersendiri bagaimana kita dari BNN harus mengedukasi dan mengadvokasi terutama remaja di Kabupaten Tuban sendiri yang saat ini bisa dikategorikan kalau di Tuban ini rawan terhadap bahaya narkoba. Kalau bisa diketahui kalau narkoba sendiri itu narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Jadi kalau narkotika itu dikategorikan obat yang keras yang hanya boleh dikonsumsi, hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengetahuan saja. Kemudian psikotropika itu hanya obat keras yang hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Kemudian bahan adiktif adalah bahan-bahan yang non narkotika, non psikotropika yang efeknya memabukkan. Contohnya lem kalau dihirup pasti kan bikin mabuk. Terus kalau cucu tahu ini kecubung, ya anak-anak remaja di Tuban ada lah yang pasti pernah mencoba kecubung itu. Kemudian yang kita sering temui rokok itu masuk dalam bahan adiktif karena ada nikotinnya. Nah, bagaimana cara BNNK Tuban itu mengedukasi teman-teman yang ingin menggunakan atau yang sudah menggunakan? Biasanya kita akan menggunakan metode soft power approach, di mana kita lakukan sosialisasi pendekatan secara lunak. Contohnya kita lakukan sosialisasi di masyarakat, mungkin di sekolah-sekolah, mungkin ke instansi, atau mungkin ke anak-anak muda yang ada di Tuban sendiri. Kita berikan edukasi bagaimana caranya mereka mengetahui yang dikonsumsi itu narkotika kah, psikotropika kah, atau bahan adiktif. Kalau di Tuban sendiri, kalau kita tahu yang namanya karnopen, karnopen itu sejenis narkotika dengan kandungan kafein, paracetamol, kafein, arisoprodol. Jadi yang masuk dalam narkotikanya itu adalah zat karisoprodolnya, di mana zat tersebut sudah masuk dalam narkotika golongan 1 yang hanya boleh digunakan untuk penelitian saja, gitu. Tapi di Tuban sendiri kalau cucu lihat, karnopen ini sudah merajalela. Jadi anak-anak SMP, SMA, bahkan pegawai negeri, polisi yang punya pangkat-pangkat lah istilahnya seperti itu, setelah kami selidiki ternyata banyak juga yang konsumsi. Akhirnya kita secara berkelanjutan kita membuat namanya Satgas. Jadi Satgas ini kita sosialisasikan ke instansi pemerintah, ke remaja-remaja, ke sekolah untuk instansi tersebut membuat Satgas anti narkoba. Di SMA 1 sendiri itu kita sudah sosialisasikan agar SMA 1 ini membuat Satgas lah gitu ya. Salah satunya melalui duta kita yang ada di SMA 1 ya, Raffi yang juara 1 itu kita sangat dibantu lah oleh Raffi itu, dan juga para guru karyawan SMA 1 untuk sama-sama kita memerangi narkoba. Walaupun kita tidak bisa nih menjudge
Saya punya teman kok setiap hari lesu, matanya merah, jarang masuk sekolah, mungkin apa jangan-jangan dia ini konsumsi karnopen atau narkoba. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita bisa mengecek kalau kita laksanakan tes urin ke yang bersangkutan. Nanti di dalam alatnya tersebut akan akan timbul hasil bahwasanya yang bersangkutan pakai karnopen atau enggak. Biasanya kalau garis 2 itu negatif, garis 1 positif kalau di alatnya. Dan kayaknya mungkin SMA 1 belum pernah ya, ada tes belum pernah ya. Mungkin kita bisa bekerja sama lah di SMA 1 nantinya untuk melaksanakan kegiatan tes urin untuk pencegahan. Itu salah satu kegiatan kami dengan metode soft power approach gitu. Nah, biasanya juga kalau saya dengar-dengar kan teman-teman juga lihat media sosial juga ada yang bilang kalau pakai narkoba itu mengatakan kalau menggunakan narkoba itu salah satu cara untuk menghilangkan stres atau masalah-masalah yang terjadi secara pribadi. Kayak anak-anak zaman sekarang kan pada ngeluh-ngeluh kalau broken home, kalau gini-gini gitu, makanya dilampiaskan ke rokok untuk biasanya ada yang ke narkoba juga. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau ajakan untuk anak-anak yang sudah menggunakan atau yang mau menggunakan. Oke. Kami selalu dihimbau ya dari BNN RI, dari pusat, selalu jangan mencampurkan atau menyambungkan broken home dengan narkoba. Jadi nggak semua anak broken home itu dia akan lari ke narkoba. Jadi kembali lagi ke dirinya sendiri. Kalau dia seumpama broken home, dia mau bangkit walaupun dengan keadaan yang tidak sesempurna dulu, pasti dia juga akan berprestasi. Dia broken home, kemudian dia lari ke narkoba, berarti dia tidak punya kekuatan diri dalam dirinya, bahwa hidup ini akan terus berjalan bagaimanapun keadaannya dia seperti apa nantinya gitu loh. Dan memang beberapa, kalau cucu lihat di TV ada beberapa mungkin kasus narkoba artis yang dia pakai dia pakai narkoba untuk doping. Dia pakai narkoba karena dia stres dengan pekerjaannya. Kalau cucu tahu, dia itu pakai narkoba karena tuntutan pekerjaan. Jadi dulu itu salah satu kasus mungkin Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole itu dulu konsumsi ganja. Ternyata dia stres dengan pekerjaannya. Katanya kalau tidak konsumsi ganja itu dia tidak ada semangat dalam hidupnya. Dia tuh merasa capek terus gitu. Maka dari itu sebenarnya ini aja sih yang tidak semua yang pakai ganja itu tiba-tiba dia bersemangat. Ada juga yang pakai ganja tapi dia malas-malasan juga ada. Jadi tergantung dirinya sendiri gitu. Kalau Jeffrey Nicole, dia pakai ganja karena dia capek katanya jadi artis. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, dan setiap hari harus seperti itu mereka. Makanya mereka yang artis-artis itu pakai narkoba untuk dijadikan doping. Dan kami dari BNN Tubasis biasanya menyarankan pada masyarakat, khususnya pemuda, untuk doping itu tidak harus pakai obat-obatan. Doping itu tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, itu namanya doping. Bukan doping secara instan. Itu kan doping instan kan, gitu. Jadi kami dari BNN Tuban selalu memberikan edukasi, selalu menjaga kesehatan. Itu yang utama. Karena apa? Karena remaja itu kan fase mengenal jati dirinya. Jadi fase ingin tahu segalanya. Dia mungkin tidurnya nggak teratur, mungkin dia sering main game, akhirnya lupa waktu.
itu bisa menjadi salah satu contoh gaya hidup tidak sehat. Kalau seperti itu karena kecapean, akhirnya dia ingin mengkonsumsi narkoba. Baik, yang terakhir mungkin ada pesan dan pesan untuk orang-orang yang ingin Ibu sampaikan tentang judul saya, yaitu narkoba datang, harapan hilang. Kalau sarannya, kalau saran sih kami biasanya karena hidup itu kita tidak tahu ya kedepannya itu seperti apa. Bisa saja kedepannya itu mungkin roda itu kan selalu berputar, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kalau kita merasa kita sedang di atas, kadang kita bisa melakukan dengan segalanya, bisa beli barang-barang kita yang kita suka, mungkin kita beli makanan yang kita suka, termasuk kita bisa beli barang narkoba tersebut. Gitu. Jadi kalau saya dari pribadi itu yang pertama, jika ada remaja yang ingin menggunakan narkoba atau yang sudah menggunakan narkoba, kita harus merangkul dia. Jadi pengguna narkoba itu bukan kriminal. Pengguna narkoba itu bisa disembuhkan, kalau bahasa kami bisa dipulihkan. Dengan apa? Dengan rehabilitasi. Kalau dengan penjara saja, kalau asal tangkap terus di penjara bisa penuh deh. Kita harus membimbing mereka dari mental, dari kesehatannya, dari sosialnya. Kita harus rangkul semuanya dengan cara apa? Dengan cara rehabilitasi gitu. Dan di BNN sendiri, di BNN Tuban itu bisa melaksanakan rehabilitasi secara sosial itu gratis. Jadi teman-teman kita yang remaja itu ada yang diantar keluarganya, ada yang diantar sekolahnya, ada yang dengan dirinya sendiri itu datang untuk rehabilitasi di kantor BNN Tuban. Waktu ditanya sejak kapan dia barang tersebut, kebanyakan dari SMP. Maka dari itu ini menjadi PR bagi BNN Tuban untuk terus mengencarkan semangat perang narkoba di Tuban. Terima kasih. Ya. Ayo lawan narkoba sebelum penyesalan itu datang. Dan bersama kami lawan dan jauhi narkoba.